Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Abdul Razak, penyuluh hukum Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kali ini saya akan menyampaikan informasi hukum terkait sanksi hukum tentang pengelolaan zakat sebagaimana diamanahkan Undang-Undang 23 tahun 2011. Dapat diketahui bersama bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat berasaskan pertama syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Adapun tujuan pengelolaan zakat adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kemudian yang kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berkedudukan di ibu kota negara. Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat atau LAZ. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada Basnas atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat oleh keuangan. Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, Basnas atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri. Untuk melaksanakan tugasnya, Basnas dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hak amil. Sedangkan Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan hak amil, serta juga dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Di dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, ada terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola zakat, maka pengelola zakat akan dikenakan sanksi. Sanksi yang pertama, sanksi administrasi, dan sanksi yang kedua bisa jadi sanksi pidana. Sanksi administrasi yang pertama dikenakan apabila pengelola zakat tidak melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Basnas secara berkala. Sanksi administrasi yang kedua dikenakan apabila pengelola zakat tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki
Kemudian sanksi administrasi yang ketiga terkait pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud tidak dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi. Kemudian sanksi yang keempat, pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak dicatat dalam pembukuan tersendiri. Kemudian sanksi administrasi selanjutnya, tidak menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Basnas secara berkala. Adapun terkait sanksi pidana dapat dikenakan pertama, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat, maka dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Kemudian sanksi pidana yang kedua, setiap orang dengan sengaja melawan hukum, melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta. Kemudian sanksi pidana yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta. Demikian informasi hukum terkait sanksi hukum bagi pengelola zakat menurut Undang-Undang 23 tahun 2011. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Salam penyuluh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.